Rizky Alfiansa. Halo, saya Nova Dianita. Saya Salva Nurani. Saya Bila Saraswati. Saya Durasti. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam mengelola dana, baik itu untuk individu, bisnis, atau organisasi. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan yang sangat penting, seperti perencanaan, pengalokasian dana, pengendalian, dan evaluasi keuangan untuk mencapai tujuan finansial secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, ini bukan sekedar menjaga agar angka-angka di buku besar tetap seimbang, tetapi juga tentang memaksimalkan setiap sen yang diperoleh diinvestasikan atau dibelanjakan. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika pasar yang terus-menerus, manajemen keuangan modern telah bertransformasi menjadi lebih dari sekedar angka. Kini ia melibatkan analisis mendalam, prediksi, dan strategi yang tidak hanya mengamankan aset saat ini, tapi juga memastikan pertumbuhannya jangka panjang. Dari merencanakan anggaran rumah tangga hingga mengelola aset miliaran dolar perusahaan multinasional, prinsip manajemen keuangan tetap sama, yaitu mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan dengan cara yang cerdas dan produktif. Pentingnya manajemen keuangan terlihat jelas ketika kita menghadapi krisis keuangan atau ketika kita berusaha mencapai tujuan finansial yang ambisius. Tanpa dasar yang kuat dalam manajemen, bahkan kapal terbesar sekalipun bisa tenggelam dalam badai ekonomi. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan bukan hanya pilihan, tetapi keharusan bagi siapapun yang ingin berlayar lancar menuju masa depan finansial yang aman dan sejahtera. Mengetahui manajemen keuangan taktis dan strategis. Dalam perjalanan mengelola keuangan, kita akan bertemu dengan dua konsep penting, manajemen keuangan taktis dan strategis. Keduanya seperti dua pedang yang akan diayunkan bersamaan dan harus untuk mencapai keseimbangan yang sempurna dalam mengelola keuangan. Manajemen keuangan taktis berfokus pada operasional harian. Ini tentang menangani angka-angka yang nyata dan segera, seperti memastikan pembayaran dan pengelolaan arus kas sehari-hari berjalan lancar. Di sini, kecepatan dan akurasi adalah segalanya. Memastikan bahwa semua kebutuhan finansial mendadak terpenuhi tanpa hambatan. Sementara itu, manajemen keuangan strategis merencanakan masa depan yang lebih jauh. Pendekatan ini lebih ke arah pengambilan keputusan untuk investasi jangka panjang dan inisiatif pertumbuhan yang akan membawa keuntungan di masa yang akan datang. Disinilah kita bermain dengan visi dan inovasi, merencanakan jalan keuangan yang akan membawakan kita menuju kesuksesan berkelanjutan. Selanjutnya, pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis. Setelah memahami dua pendekatan utama dalam manajemen keuangan, yaitu taktis dan strategis, mari kita telah lebih jauh mengapa manajemen keuangan sangat krusial dalam dunia bisnis. Dalam perjalanan sangat panjang, usaha kemampuan mengelola keuangan bank tidak hanya membantu dalam bertahan saat badai ekonomi melanda, tapi juga dalam meraih kesuksesan jangka panjang. Manajemen keuangan dalam bisnis bukan hanya tentang menjaga uang masuk dan keluar dari kasir. Lebih dari itu, ini tentang memaksimalkan setiap rupiah yang diperoleh. Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap investasi, pengeluaran, dan kegiatan finansial didukung oleh data yang solid dan analisis mendalam. Ini menciptakan kondisi yang kuat tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang dalam persaingan yang ketat. Lebih lanjut, manajemen keuangan yang efektif memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan strategis dengan tepat dan cepat, seperti mengambil peluang investasi atau kapan memotong pengeluaran saat krisis ekonomi. Hal ini sangat penting karena dalam dunia bisnis, waktu adalah uang dan keputusan yang cepat seringkali dapat menentukan selamat tidaknya sebuah usaha. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen keuangan yang responsif dan adaptif bukan hanya keuntungan kompetitif, tetapi juga pendukung yang viral terhadap risiko finansial yang tidak terduga.
Fungsi manajemen keuangan. Apa-apa saja fungsi manajemen keuangan? Yaitu 1. Pengawasan keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat, memberikan kontrol yang ketat atas pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Kedua, perencanaan keuangan. Manajemen keuangan memainkan peran kritis dalam merencanakan kebutuhan finansial masa depan perusahaan, termasuk pengalokasian anggaran untuk proyek dan operasi sehari-hari. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Fungsi ini melibatkan pengalokasian sumber daya keuangan yang efisien ke dalam berbagai divisi atau proyek dalam perusahaan, memastikan bahwa setiap unit mendapatkan dana yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Yang keempat, pengambilan dan analisis keputusan. Dalam fungsi ini, manajemen keuangan menggunakan data finansial untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis, memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh data konkret dan analisis mendalam. Yang kelima, pengendalian risiko. Manajemen keuangan mengidentifikasi dan menilai potensi risiko finansial yang dihadapi oleh perusahaan, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Yang keenam, optimasi keuntungan. Fungsi manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang paling menguntungkan, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sehingga memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan. Prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan menjaga agar operasi keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Prinsip yang pertama yaitu konsistensi. Dalam dunia manajemen keuangan, konsistensi bukan hanya tentang menerapkan aturan yang sama dari waktu ke waktu, tetapi juga tentang konsistensi dalam mengikuti standar akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum untuk melaporkan dan menjelaskan hasil dari tindakan finansial. Setiap keputusan yang dibuat dalam ruang lingkup keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan data, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan transparansi perusahaan. Prinsip yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi adalah kunci dalam manajemen keuangan yang efektif. Hal ini berarti semua aktivitas keuangan harus jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan. Transparansi ini tidak hanya membantu dalam membangun kepercayaan, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasi dan akurat oleh manajemen dan investor. Prinsip yang keempat yaitu prudensi. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan berarti selalu mengambil pendekatan yang paling aman dalam mengestimasi aset dan kewajiban. Prinsip ini menghindarkan perusahaan dari risiko keuangan yang tidak perlu dengan mempromosikan keputusan yang didasarkan pada analisis risiko yang cermat. Prinsip yang kelima yaitu kelangsungan hidup. Prinsip kelangsungan hidup menggarisbawahi pentingnya menjaga perusahaan tetap beroperasi dalam jangka panjang. Ini melibatkan manajemen risiko yang baik, perencanaan kekuatan yang proaktif, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi atau bisnis yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Jadi prinsip yang terakhir yaitu integritas. Integritas dalam manajemen keuangan berarti bahwa semua laporan dan catatan harus akurat, lengkap, dan jujur. Ini adalah fondasi yang menjamin bahwa keuangan perusahaan dijalankan dengan cara yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah perusahaan tidak hanya akan dapat mengelola sumber daya keuangannya dengan lebih efektif, tetapi juga membangun reputasi yang kuat di mata investor, regulator, dan pasar secara keseluruhan. Nah, teman-teman, kita masuk kepada bagian tips manajemen keuangan. Di bagian singkat ini, saya akan memberikan 5 tips praktis yang bisa langsung kita terapkan untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Tips ini sangat cocok buat kita yang baru mulai belajar mengelola uang atau yang ingin memperbaiki kondisi keuangan. Yuk disimak baik-baik. Nah, bagian pertama, kita harus mengatur budget bulanan. Nah, di mana kita harus mencatat semua pemasukan, membagi pengeluaran seperti kebutuhan pokok 50%, keinginan 30%, serta tabungan 20%. Yang kedua, terapkan prinsip 24 jam, di mana tunda pembelian barang non-esensial selama 24 jam, serta hindari keinginan impulsif dan
Bedakan antara keinginan serta kebutuhan. Yang ketiga, bangun dana darurat, di mana sisihkan minimal 10% dari penghasilan, targetkan 6 kali pengeluaran dalam sebulan, dan simpan di rekening terpisah. Yang keempat, investasi sederhana, mulai dengan nominal kecil, dan pilih instrumen aman untuk pemula seperti reksadana atau emas, dan investasi rutin setiap bulannya. Yang kelima, hindari utang konsumtif. Gunakan kartu kredit dengan bijak, bayar tagihan tepat waktu, serta prioritaskan pembayaran utang jika sudah ada. Nah, selain 5 tips itu, saya ada tips tambahan seperti selalu tracking pengeluaran bulanan atau harian, dan tetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta edukasi diri tentang keuangan secara berskala. Baiklah teman-teman, itulah tadi mengenai penjelasan tentang manajemen keuangan dengan poin-poin seperti yang pertama, pengertian manajemen keuangan, yaitu proses mengelola dan merencanakan keuangan secara efektif, dan manajemen keuangan taktis dan strategi, di mana taktis untuk jangka pendek dan strategis untuk jangka panjang, serta pentingnya manajemen keuangan dalam bisnis sebagai kunci kesuksesan usaha, serta fungsi manajemen keuangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Juga fungsi manajemen keuangan yang harus konsisten dan terukur, dan tips praktis manajemen keuangan yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.